Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Saatnya kita belajar kimia mengenai alkena kelas 11. Bersama saya Sahnuddin. Insya Allah di dalam video ini akan dijelaskan pengertian alkena dan tata nama alkena. Ya, kita mulai. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap. Seperti ini. Ya, jadi ada ikatan rangkapnya antara atom C-nya. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap disebut alkadiena. Maksudnya, kalau alkena itu ikatan rangkapnya hanya satu. Ya, di dalam satu rantai alkena tersebut, ikatan rangkap duanya hanya satu. Tetapi ada juga yang ikatan rangkap duanya itu punya dua. Contohnya alkadiena. Kemudian ada juga yang ikatan rangkap duanya ada tiga, disebut alkatriena. Tetapi pada materi ini hanya akan dibahas alkena saja ya. Untuk alkena contoh rumus strukturnya seperti ini. Rumus molekulnya C2H4 namanya etena ya, hampir sama dengan alkana, hanya ujungnya ena ya. Tentunya juga rumus molekulnya mirip tapi beda ya. Mirip tapi beda dalam jumlah H-nya. Contoh ini kalau alkana C2H6, kalau alkena C2H4. Ini untuk penentuan rumus molekul alkena itu lebih mudah daripada alkana karena H-nya itu H-nya itu berjumlah 2 kali lipat dari C-nya. Jadi kalau misalnya C-nya 2 maka hanya 4, C-nya 3 hanya 6 dan seterusnya. Ini contoh struktur untuk propena, ini untuk 1 butena, yang ini untuk 2 butena. Nah, dimulai dari butena itu meskipun tidak bercabang itu harus diberikan nomor urut ya. Nanti nomor urutnya dimulai dari C yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2 gitu ya. Contoh ini di nomor 1. Kalau ini tepat di tengah ikatan rangkap 2-nya, maka boleh dari kanan ataupun boleh dari kiri. Ya, kita lanjut. Oke, rumus umum alkena ya berbeda dengan alkana. Kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena lebih mudah karena H-nya itu 2 kali lipat dari C ya. Jadi contohnya misalnya gini, C-nya 2, maka N-nya diganti dengan 2, maka H2 kali 2 4 gitu. Terus C-nya 3 misalkan, maka H-nya 6 ya, sesuai dengan rumus umum yang ini. Nah, untuk alkena berbeda dengan alkana. Kalau alkana dimulai dari C-nya 1, kalau alkena dimulai dari C-nya 2. Jadi suku terpendeknya itu C-nya 2 ya. Kalau alkana dimulai dari metana, kalau alkena tidak dimulai dari metena, jadi tidak ada metena. Ada juga etena langsung ya, seperti itu. Nah, bagaimana tata nama alkena? Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Nah, kemudian rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Tentunya ikatan rangkap 2. Jadi kita harus menentukan rantai induk atau rantai utama, tetapi bukan hanya panjang ya, bukan hanya panjang. Dia juga harus memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Artinya sama seperti alkana juga kita harus memberikan nomor urut. Ya, nomor urutnya untuk alkena itu harus lebih dekat ke ikatan rangkap 2 ya, nomor satunya. Nah, nomor 3 posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka. Ya, jadi selain kita menunjukkan cabang dan nomor cabang, seandainya nanti alkenanya punya cabang, kita juga harus menunjukkan angka di mana ikatan rangkap itu berada. Jadi posisi ikatan rangkapnya diganti atau ditunjukkan oleh nomor atau angka.
yaitu nomor dari atom karbon berikatan lengkap yang paling pinggir atau nomor terkecil. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian nomor 4, penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Kita langsung saja ke contoh ya. Contohnya ini. Nah, misalkan ada struktur seperti ini. Ini tentunya struktur alkena ya. Ini struktur alkena sama ya. Nah, berbeda dengan alkana. Kalau alkana rantai tak bercabang diawali dengan huruf N, di mana N itu normal. Tetapi untuk alkena, jadi meskipun dia tidak bercabang, kita harus menunjukkan atau mengurutkan dari nomor 1 yang lebih dekat dengan ikatan lengkap 2. Contoh ini ada 5 karbon, maka otomatis nanti namanya pentena ya, pentena. Hanya kita hitung dari kanan. Ya, ini benar nih. Jangan dari kiri. Kenapa? Karena ini ikatan lengkap 2-nya lebih dekat ke kanan gitu. Ya. Jadi kita hitung dari kanan tuh 2 3 4 5. Ini benar ya. Kalau ini salah ya. Pokoknya nanti ikatan lengkap 2-nya harus mendapatkan nomor lebih kecil. Kalau yang ini kan 1 2 3. Jadi kalau ini 2 pentena, kalau yang ini 3 pentena. Jadi 2 sama 3 kita pilih yang lebih kecil letak ikatan lengkap 2-nya. Jadi yang benar. Kemudian bagaimana kalau yang misalkan yang bercabang? Kalau yang bercabang sama saja seperti tata nama alkana, kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Tapi rantai terpanjang yang mengandung ikatan lengkap 2. Contoh gini, kita hitung misalkan lurus lalu bengok ke atas. Ini punya ikatan lengkap 2 ya di sini. Tuh 2 3 4 5 6 6. Ke sini tuh 2 3 4 5 6 7 7. 6 lebih besar daripada 7, maka 7 lebih besar daripada 6, maka ini kita pilih, atau bisa di sini. Sini juga 7. Tuh 2 3 4 5 6 7. Kita bebas memilih ya. Yang penting terpanjang. Kita misalkan ini yang jadi rantai utama. Kurang jelas sudah. Ini yang jadi rantai utama. Oke. Nah, otomatis yang tidak termasuk rantai utama namanya cabang. Ini pasti cabang. Ini juga pasti cabang ya. Cabangnya sejenis nih. Namanya metil ya, sudah dibahas di alkana ya. Kemudian setelah kita bisa menentukan mana rantai induk atau utama, mana cabang, kita lakukan penomoran. Ingat ya, penomoran itu dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Dari kanan atau dari bawah? Maaf, dari kiri atau dari bawah? Ya, tentunya dari kiri karena ikatan rangkap 2-nya lebih dekat ke kiri ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti heptena ya. Heptena ikatan rangkap 2-nya di nomor 2. Jadi 2 heptena. Ya, ulangi ya, heptena karena 7, 2 heptena, 2 ini karena ikatan rangkapnya di nomor 2. Kemudian ada cabang. Cabangnya ini metil sejenis. Ada 2, maka dimetil. Metilnya di nomor 2, ini nomor 2 kan? Dan di nomor 5. Jadi 2,5 dimetil 2 heptena untuk struktur yang ini. Oke. Kemudian untuk struktur ini dan itu silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing, kemudian di-upload di form kehadiran ya.
Jangan lupa kerjakan tepat waktu. Oke. Silahkan boleh dicatat atau langsung screenshot ya. Ya, pada bagian slide ini. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang nama Alkena ya. Kemudian kita lanjut. Nah, adapun sumber dan kegunaan alkena. Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis. Nah, katalis itu adalah zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, akan kalian pelajari di laju reaksi, materi laju reaksi dan kesetimbangan nanti ya. Yaitu dengan proses yang disebut dengan perengkahan atau cracking. Alkena, khususnya suku-suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting. Misalnya untuk membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol. Kalian bisa mencari referensi lain, sumber dan kegunaan dari alkena ya. Boleh dari internet ya. Oke, terima kasih ya untuk video kali ini dari pengertian alkena dan tata nama alkena. Mudah-mudahan kalian bisa memahami video yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis.